absen 30 dari kelas 11 MIPA 7. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Indonesia, mata pelajaran DPKN. Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau certain yang berarti pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang artinya rakyat dalam serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan juga sebagai istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Artinya, dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang memberikan kebebasan pemerintahan kepada rakyat, namun tetap diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan berbasis rakyat. Sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dibedakan menjadi 3. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, dianut oleh negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Lalu ada demokrasi berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau liberal, kekuasaan pemerintahannya terbatas. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Menurut Alamuddin, suatu negara disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sepeguru sebagai atau seperti prinsip-prinsip demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa? Ahmad Sanusi dalam tim Kemdikbud 2017 halaman 45 mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai yang di samping. Jadi di sini kalian bisa baca beberapa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang ada dan bisa memahaminya. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nilai lebih demokrasi Pancasila, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban,
pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ada juga periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, maklumat wakil presiden. Demokrasi Indonesia periode 1949 sampai 1959, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS, pergantian RIS dengan UUD sementara. Demokrasi Indonesia periode 1965 sampai 1998. Demokrasi Indonesia periode 1998 sampai sekarang, sistem multipartai, ruang kebebasan pers, pemilu praktis. Perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi Pancasila. 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. 3. Selalu membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. 5. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. 6. Mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. 7. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. 8. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. 9. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Jadi sekian video materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.